Hadirin mohon doa yang semoga Allah berkati. Pertama-tama, marilah kita senantiasa mengajarkan rasa syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak sekali kenikmatan, banyak sekali rezeki kepada kita semua, sehingga kita semua dalam berkumpul di masjid ini menjalankan melaksanakan acara muamalah yang semoga Allah berkahi dan Allah berkati. Kedua kalinya, Allah beri salam, semoga selalu tercurahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah berjuang untuk menegakkan agama Islam dengan tetes darah beliau, keringat beliau, yang mana itu semua menjadikan agama Islam itu menjadi agama yang tersebar luas di dunia ini, sampai agama Islam itu tersebar di negeri kita tercinta, yaitu negeri Indonesia Raya. Ketiga kalinya, di sini saya akan sedikit membahas tentang niat. Sebelumnya, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam kitabnya yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kemudian Allah melanjutkan lagi di dalam Islamnya, ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Yang artinya itu tidaklah aku, yaitu Allah, menciptakan manusia dan jin itu hanya untuk beribadah kepadaku, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah itu tidak menghendaki atau tidak meminta rezeki atas ibadah kita kepada Allah, tetapi Allah itu akan memberikan rezeki kepada orang yang beribadah kepada Allah. Maka di sini sudah jelas bahwa tujuan kita diciptakan yaitu hanya untuk beribadah atau hanya untuk beramal kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu faktor atau salah satu problem yang harus kita cermati, harus kita diamati, yaitu adalah masalah niat. Karena niat itu adalah ibaratnya yang bisa menjadikan sebuah amalan itu bisa disebut amalan dan bisa disebut juga dengan rutinitas. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW di dalam hadisnya yang berbunyi, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Seseorang itu akan mendapatkan segala perbuatan itu tergantung pada niatnya, dan seseorang itu akan mendapatkan apa yang dari dia niatkan. Nah, di situ Nabi Muhammad mencontohkan, faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Barang siapa yang hijrahnya itu atau ketakwanya itu hanya untuk Allah dan Rasulnya, maka ia akan mendapatkan Allah dan Rasulnya. Kemudian, faman kana hijratuhu lid dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Dan barang siapa yang hijrahnya atau ketakwanya itu untuk mengejar sebuah dunia atau mengejar perempuan yang ia cintai, maka ia pun akan mendapatkan dengan apa yang ia niatkan. Nah, kenapa sih kita itu pasti harus berniat di dalam ketika ingin melakukan sebuah amalan? Yang pertama yaitu karena niat itu merupakan sebuah poros atau sebuah inti dari sebuah amalan. Ya,
dari amalan. Ya, yang kedua yaitu dengan niat juga bisa menjadikan amalan yang besar bisa menjadi kecil, kemudian amalan yang kecil bisa menjadi besar. Bagaimana perkataan, kalau nggak salah perkataan Nabi yang artinya itu bunyi amalan yang besar itu bisa menjadi kecil karena sebuah niat. Begitu pula amalan yang kecil bisa berubah menjadi besar karena niat. Ya, di sini saya ambil contoh yaitu kita contoh 2004 yaitu seharinya itu 100 perak mungkin. Nah, kita melakukan dengan niat ikhlas lillahi ta'ala, maka itu akan menjadikan sebuah amalan dan lebih-lebih kalau orang tersebut melakukan infak 100 perak tersebut di setiap hari dan menjadi rutinitas, maka di kemudian hari atau di akhir kelak amal tersebut akan menjadi sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu pula dengan amal yang besar. Seperti contoh kita melakukan puasa Ramadan. Nah, kita melakukan puasa Ramadan dengan niatan itu hanya untuk dunia, kuat juga dengan puasa, hanya ingin mencari pujian, hanya ingin mencari makan di manusia, maka amal tersebut jadi tidak ada harapannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kesimpulan yang kalau kita ambil dari